Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Kali ini kita masuk pada hadis yang ke-7. Diberi judul, agama itu nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam serta kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan hadis. Hadis ini termasuk ciri khusus sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara dengan kalimat ringkas tetapi syarat makna serta mengandung faedah yang luar biasa, sampai-sampai kami mendapati keseluruhan sunnah dan hukum syariat baik usul maupun furu' terkandung di dalamnya, atau kita kenal dengan Jawami'ul Kalim. Terutama dalam kalimat untuk kitabnya. Karena kitabullah meliputi keseluruhan perkara agama, usul, furu', amal, dan akidah. Maka apabila seseorang beriman serta mengamalkan segala nasihat yang terkandung dalam kitab sebagaimana mestinya, maka dia telah menghimpun syariat-syariat secara keseluruhan. Allah Ta'ala berfirman, tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Surah Al-An'am ayat ke-39. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan poros ajaran Islam. Isi dan hikmah hadis. Yang pertama, nasihat kepada Allah, yaitu dengan beriman kepada Allah Ta'ala, menjauhi perbuatan syirik, tidak ingkar dengan sifat-sifatnya, serta mensifati dengan sifat sempurna dan keagungan seluruhnya, mensucikan Allah dari segala kekurangan, ikhlas beribadah kepadanya, menaatinya, menjauhi segala kemaksiatan, serta cinta dan benci karenanya, menjadi penolong bagi orang-orang yang menaatinya dan memusuhi orang yang bermaksiat kepadanya. Komitmen seorang muslim dengan perkataan dan perbuatan, manfaatnya akan kembali kepadanya di dunia dan akhirat, karena Allah tidak membutuhkan apa-apa dari mereka. Kemudian yang kedua, nasihat kepada kitabullah, yaitu dengan beriman kepada kitab-kitab samawi yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Beriman bahwa Al-Quran merupakan kitab samawi yang turun sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Ada Zabur, Taurat, dan Injil. Merupakan kalamullah dan bersifat mukjizat. Allah menjaganya dengan hafalan para penghafal Al-Quran dan tulisan dalam lembaran-lembaran. Dan Allah juga menjamin serta memelihara keasliannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nasihat seorang muslim kepada kitab Rabbnya adalah dengan pertama, membaca dan menghafalnya. Sebab dengan membaca kitabnya akan diperoleh ilmu dan ma'rifat, kesucian jiwa, kejernihan hati, serta bertambahnya ketakwaan. Terkandung kebaikan-kebaikan agung yang tertulis dalam lembaran Al-Quran bagi siapa yang membacanya, dan terdapat syafaat yang akan ia dapati pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena pada hari kiamat kelak dia akan datang memberi syafaat pada para pembacanya. Sedang menghafal Al-Qur'an dalam dada, sesungguhnya hal tersebut memakmurkan hati dengan cahaya kitabullah. Dengan menghafal Al-Qur'an, seorang muslim akan memperoleh keagungan dan kemuliaan sehingga mendapat kedudukan tinggi di antara manusia sewaktu di dunia, dan akan naik derajatnya kelak di akhirat sesuai dengan banyaknya ayat dan surah yang dia hafal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kepada para ahli Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya sewaktu di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terdapat pada akhir ayat yang engkau baca. Kemudian yang kedua, membaca secara tartil dan memperindah suara sehingga bacaannya lebih menyentuh hati dan meresap ke dalam jiwa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari golongan kami yang tidak melakukan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mentadaburi serta memahami makna ayatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, surah Muhammad ayat ke-24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Yang keempat, dengan mengajarkannya kepada generasi muslim, demi mengajar generasi penerus tanggung jawab dalam menjaga kitabullah. Dalam mempelajari dan mengajarkannya merupakan jalan kemuliaan serta kebahagiaan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian yang kelima, memahami serta mengamalkan. Tidak ada kebaikan membaca tanpa memahaminya. Tidak ada kebaikan memahami tanpa mengamalkannya. Oleh karena itu, manfaat dari berinteraksi dengan Al-Quran baru dapat kita peroleh ketika kita memahami dan mengamalkannya. Sungguh merupakan suatu keburukan jika kita mengerti tetapi tidak mau mengamalkan. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian nasihat yang ketiga adalah nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah dengan membenarkan risalahnya serta mengimani apa yang dibawanya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana pula mencintai dan menaatinya karena mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konsekuensi dari mencintai Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat ke-31, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Dan dalam ketaatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkandung ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah. Surah An-Nisa ayat ke-80. Nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah kewafatannya, yaitu hendaklah kaum muslimin membaca sirah beliau, sejarah perjalanan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga. Hendaklah kita meniru akhlak Rasulullah dan beradab dengan adab-adab beliau. Berkomitmen dengan sunnahnya dalam ucapan dan amalan. Mengambil pelajaran dan ibrah serta nasihat dari sejarah hidupnya. Turut menyebarluaskan sunnah kepada seluruh manusia, serta membelanya dari tuduhan para musuh dan dakwaan para ahli kebatilan yang melampaui batas. Kemudian yang keempat, nasihat kepada para pemimpin. Pemimpin kaum muslimin bisa jadi merupakan pemerintah atau yang mewakilinya. Bisa juga para ulama atau orang-orang soleh. Sebagaimana firman Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Surah An-Nisa ayat ke-59. Adapun nasihat kita kepada mereka
yaitu kita mencintai mereka dalam kebenaran, petunjuk, dan keadilan. Kita tidak mencintai mereka karena pribadinya atau karena telah terpenuhinya urusan kita melalui tangan mereka. Kita cinta ketika umat bersatu padu dalam hukum mereka yang adil. Kita membenci adanya perpecahan umat dan terkungkungnya mereka pada kekuasaan hukum yang zalim. Bentuk nasihat kita kepada para penguasa yaitu membantu mereka agar senantiasa berada dalam jalan kebenaran, menaati mereka dalam kebenaran tersebut dan memperingatkan mereka tatkala terjadi penyimpangan. Adapun dalam memperingatkan mereka hendaknya dengan penuh kasih sayang, hikmah serta kelembutan. Karena tidak ada kebaikan pada umat yang tidak memberikan nasihat kepada para pemimpinnya. Tidak ada kebaikan pada pemimpin yang merendahkan rakyatnya dan membungkam mulut-mulut yang menasehatinya serta menutup telinganya dari kebenaran. Bahkan dia benci jika diberikan nasihat. Bila kebebasan telah dilarang dan mereka tidak mampu menyampaikan nasihat kepada para penguasa, sehingga dia menjadi seorang tiran, dan itu adalah kehinaan, kehancuran, kekalahan, dan kekerdilan. Hal ini dapat terjadi tatkala umat telah menyimpang dari ajaran Islam, terlarut dan hanyut dalam pendapat dan perbuatan para manusia yang rusak. Adapun para ulama dan orang-orang soleh, mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, memutus dan menolak pendapat yang sesat, serta menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulnya untuk mematahkan pendapat sesat tersebut. Allah akan meminta tanggung jawab mereka jika sampai berpaling dari hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jihad yang paling agung adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Para ulama akan dimintai pertanggungjawaban jika mereka melegitimasi semua tindakan penguasa hingga tetap dalam kezalimannya, yaitu dengan memberikan sanjungan, rela menjadi corong penguasa dan menaatinya. Sangat berbeda antara mereka yang bergabung dengan kafilah para ulama pemberani dengan mereka yang mengekor kepentingan penguasa yang zalim. Nasihat kita kepada para ulama adalah agar mereka sekuat tenaga melaksanakan tanggung jawab yang dipikulkan kepada mereka. Nasihat kepada kaum muslimin yaitu dengan menunjukkan jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sangat disayangkan bahwa kaum muslimin pada masa ini kurang peduli menasihati orang lain, terutama dalam urusan akhirat. Mereka hanya melakukan sebatas pada urusan dunia dan pernik-perniknya. Seharusnya nasihat tidak hanya terhenti pada ucapan, tetapi mengarah pada amal perbuatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan kaum muslimin. Nasihat yang paling agung, di antara bentuk nasihat yang paling agung di antara kaum muslimin adalah memberikan nasihat kepada siapapun yang meminta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila seseorang dimintai nasihat oleh saudaranya, hendaklah dia memberikan nasihat kepadanya. Bentuk nasihat yang paling agung adalah dengan menasihati di belakangnya, yaitu dengan membela dan menolongnya. Sebab nasihat yang dilakukan di belakang orang yang dinasihati biasanya bersifat jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah supaya dia memberikan nasihat kepadanya saat dia bepergian. Kemudian yang berikutnya, adab menyampaikan nasihat. Hendaklah seorang muslim memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan umum. Karena siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sebagian orang berkata, barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya hanya antara dia dan dirinya saja, maka itulah nasihat. Dan siapa yang menasihatinya di depan orang-orang, maka sesungguhnya itu adalah penghinaan baginya. Fudail bin Iyad berkata, seorang mukmin akan menutupi aib saudaranya dan memberinya nasihat. Sedang orang yang fajir, orang yang fasik membuka aib dan menampakkannya. Demikian hadis ke-7 tentang bagaimana agama itu adalah nasihat, nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada kitab, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, juga nasihat kepada kaum muslimin itu sendiri. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk
senantiasa menyerap ilmu-ilmu yang Allah berikan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.